Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Allah selalu menyertai dan mencurahkan perhatian serta berkat di dalam langkah kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat memahami betapa besar cinta kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga kami pun dapat menyatakan cinta kepada Tuhan dan sesama kami melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Tawarik 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. 1 Tawarik 17 ayat pertama hingga ayat 15 yang berbunyi demikian. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukankah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia di dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan di dalam perjalanannya merenungkan, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan ketika kita mendapat berita atau keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Bagaimana ketika orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada kita, pada akhirnya memberikan keputusan yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai bayangan kita? Mampukah kita taat ketika keputusan itu tidak sama seperti yang kita harapkan? Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan mengenai ketaatan pada keputusan
dari orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Baru saja kita membaca mengenai percakapan antara Nabi Nathan dan Raja Daud, kemudian ketika Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Nathan. Jadi kala itu Daud sedang mengalami sukacita sebab Tuhan menyertainya sehingga pasukannya bisa mengalahkan orang Filistin. Dan setelah itu tabut perjanjian yang sudah dibawa kemana-mana yang sangat berharga itu bisa dipindahkan ke Yerusalem. Setelah itu dalam syukurnya Daud menunjuk orang-orang yang bertugas dalam ibadah. Nah, kala itu orang Israel kan bersifat nomaden, jadi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tabut perjanjian itu juga dibawa berpindah-pindah dan tidak dibuatkan bangunan yang megah, tapi dibuatkan tenda. Jadi memang tenda, dan biasanya memang tendanya juga tenda yang sangat baik begitu. Jadi memang membangun tenda yang khusus untuk tabut perjanjian. Tapi kemudian dalam sukacita, dalam syukur yang besar, kan memang itu sudah wajar ya, ketika kita bersukacita, kita bersyukur sekali kepada Tuhan, kita ingin memberikan yang terbaik gitu bagi Tuhan. Nah, Raja Daud juga demikian. Jadi ketika dia sangat bersyukur kepada Tuhan, dia merasa bahwa loh, Tuhan itu sudah sangat menyertai aku, Tuhan itu sudah sangat menolong aku. Dan bahkan aku tinggal di dalam rumah dari kayu aras, dari kayu yang baik. Aku saja tinggal di dalam rumah yang terbuat dari kayu. Lalu bagaimana mungkin kok tabut perjanjian milik Tuhan ini malah ada di tenda? Tabut perjanjian yang begitu berharga ini kenapa kok malah ada di tenda? Nah, dan niat baik itu kan niat baik ya. Jadi memang dia mau bersyukur kepada Tuhan, mau memberikan yang lebih baik lagi. Niat baik ini diberitahukan kepada Nabi Nathan. Lalu jawab Nabi Nathan, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Jadi dalam keputusannya Nabi Nathan, ya sudah silahkan. Ya kan itu juga hal yang baik, silahkan dilakukan. Apalagi Tuhan itu menyertai Daud. Jadi memang ya kan ini Daud habis menang perang gitu. Jadi kayak Tuhan itu menyertai engkau, ya sudah lakukan saja. Toh Tuhan itu memberkati, menyertai engkau. Pasti Tuhan juga mengizinkan, pasti Tuhan juga senang ketika ini dilakukan. Nah, tetapi ternyata keputusan Tuhan tidak sama dengan harapan Daud dan restu Nabi Nathan. Ternyata setelah keputusan itu dibuat pada malamnya, pada malam itu juga Tuhan memberikan firman kepada Nabi Nathan bahwa bukanlah Daud yang memiliki hak. Jadi membangun bait Allah itu bukan kewajiban, tapi itu adalah hak. Diberikan kepercayaan oleh Tuhan, itu hak. Kalau kita memikirkannya sebagai kewajiban, nggak mungkin kok Daud itu sukarela, aku kepengen banget. Itu kan karena dia pengen punya hak, ingin memberikan. Bukan hanya kewajiban, tapi ini ternyata hak ini datangnya dari Tuhan. Dan ini bukan Daud yang diberikan kesempatan untuk membangun bait Allah. Dan Tuhan juga menceritakan bahwa ya memang Tuhan itu menyertai Daud dari ketika ia masih gembala dan disertai terus dalam perjalanannya. Begitu juga orang Israel disertai oleh Tuhan, tetapi itu tidak membuat Daud punya hak. Jadi berkatnya Daud, haknya Daud cuma sampai di sini, tidak sampai membangun bait suci. Nah, ini ada dilema yang besar. Yang pertama-tama dilema yang dialami oleh Nabi Nathan. Tadi sudah setuju dengan keputusannya Raja Daud. Kita perlu ingat bahwa yang berkonsultasi dengan Nabi Nathan adalah seorang raja. Dan kita juga tahu di banyak cerita, ya walaupun ceritanya di kemudian hari ya, Nabi itu memang kalau bermasalah dengan raja bisa dikejar-kejar oleh raja sampai dihukum dan diberikan persoalan yang begitu rumit begitu. Nah, ini adalah hal yang dilematis bagi Nabi Nathan kalau harus mengganti keputusannya. Tadi sudah mengizinkan, lalu kemudian mau membatalkan. Nah, ini adalah hal yang dilematis yang pertama yang dihadapi oleh Nabi Nathan. Lalu yang orang kedua yang mengalami dilematis adalah Raja Daud. Kenapa? Karena Raja Daud ini kan punya niat yang baik.
Jadi dia punya niat untuk membangun bait Allah. Bukan niat yang buruk, bukan untuk keuntungannya sendiri. Karena dia merasa punya kewajiban ya, bukan punya kalau awalnya, kalau akhirnya kan dia memang ternyata itu hak dari Tuhan ya. Tapi dia merasa kalau aku ini sudah diberkati Tuhan kok, masa aku tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah tapi kok ternyata nggak boleh gitu. Nah lalu jawabannya apa dong setelah mengalami dilema begitu? Apa yang harus dilakukan Nabi Nathan dan apa yang harus dilakukan Raja Daud? Jawabnya hanya satu, taat. Ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan manusia kepada Tuhan itu akan mendorong manusia mengambil sebuah keputusan. Ini yang penting. Ketaatan Nabi Nathan mendorong Nabi Nathan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Daud, apapun konsekuensinya. Bisa saja nanti Daud bilang, loh ya nggak bisa. Tuhan ini menyertai aku kok, aku loh menang perang, aku loh rajanya. Kamu jangan mengada-ada, kan bisa saja. Atau malah menyuruh orang untuk melawan Nabi Nathan. Loh tadi kan kamu sudah mengizinkan, kok sekarang membatalkan? Wah ini berarti kredibilitasmu sebagai Nabi ini dipertanyakan. Berarti tadi kamu ambil keputusan ini atas keinginanmu sendiri, atas pemahamanmu sendiri. Tidak tanya-tanya sama Tuhan, wah ini salahmu. Tapi ketaatan Nabi Nathan mendorongnya mengambil keputusan dan melakukan satu tindakan, yaitu memberanikan dirinya menyampaikan kepada Raja Daud. Kenapa? Karena dia paham betul hierarkinya. Hierarkinya adalah Tuhan baru Raja, bukan Raja baru Tuhan. Kalau Tuhan baru Raja lah, maka apapun yang disampaikan Tuhan ini lebih penting dari apapun yang disampaikan Raja. Tapi kalau Raja dulu baru Tuhan, ya sulit, ya bagaimana berani mengkritik raja. Tapi karena Nathan tahu betul Tuhan dulu baru raja, maka Nathan berani untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan Daud pun taat. Raja Daud taat kepada Tuhan, bukan kepada Nathan ya. Jadi dia tahu benar siapa Tuhan yang ia sembah. Dia tahu benar bahwa keputusan Tuhan ini pasti yang paling benar. Dan ia merasa bahwa keputusan itu pun adalah berkat baginya. Karena nanti yang membangun walaupun bukan dirinya adalah keturunan keluarganya. Ini penting bagi Daud. Berarti Tuhan akan menyertai bukan hanya dirinya, tetapi juga menyertai keturunannya. Ini adalah hal yang patut disyukuri oleh Daud. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah yang barusan kita renungkan, kita belajar satu hal penting, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan akan mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan. Maka dari itu mari taat. Kalau saat ini sedang mengalami dilema, saat ini sedang bingung mau mengambil keputusan bagaimana, taat kepada Tuhan adalah kuncinya. Dengan demikian kita akan mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang paling benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan menyertai kami, dan ampuni kami ya Tuhan, jika di dalam menjalani kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk semakin berjalan dekat dengan Tuhan, semakin segambar dan serupa dengan Tuhan, dan mampukan kami untuk melaksanakan tanggung jawab kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami terutama menghadapi pandemi yang masih berlangsung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap menjaga kesehatan, tetap taat pada protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.